Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, OTTP Islami akan membahas tentang kelelawar yang dianggap sebagai awal mula adanya virus corona dan penjelasan mengenai kelelawar menurut pandangan Islam. Sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk sahabat beriman untuk dukung terus channel OTTP Islami dengan cara subscribe, like, dan share, dan aktifkan juga notifikasi loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Kelelawar dianggap sebagai sumber penyebaran virus corona, yakni jenis baru dari Wuhan, Cina. Epidemik SARS dan MERS disebabkan oleh virus corona dari kelelawar. Satu kelelawar dapat mengampu berbagai virus tanpa membuat mereka sendiri sakit. Inilah salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada hewan ini. Kelelawar adalah satu-satunya mamalia terbang yang memangsa berbagai jenis serangga yang membawa penyakit ataupun bakteri. Namun, kelelawar juga berperan penting membantu penyerbukan pada tumbuhan. Kelelawar juga hidup berdampingan dengan berbagai virus yang dapat menular pada hewan lain, termasuk juga ke manusia. Ini bahayanya kelelawar, apalagi jika kelelawar dibuat hidangan dan dimakan, maka bahaya yang malah semakin mendekat pada kita. Lalu bagaimana menurut pandangan Islam terkait hukum memakan kelelawar? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, seperti ulama Hanafiyah yang membolehkan memakan kelelawar, sedangkan ulama Malikiyah menyatakan makruh, lalu yang menyatakan haram ialah ulama Hambali dan Syafi'iyah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, diceritakan bahwa Rasulullah SAW melarang membunuh kelelawar. Kenapa? Karena saat Baitul Maqdis dibakar, kelelawar adalah hewan yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kekuatan bisa menenggelamkan mereka yang membakar, dan melalui sayapnya bisa ikut memadamkan api, sehingga Masjidil Aqsa tidak jadi terbakar. Arti hadis dari berikut. Dari Ibnu Umar, janganlah kalian membunuh katak karena suaranya adalah tasbih. Jangan pula kalian membunuh kelelawar karena ketika Baitul Maqdis akan dirobohkan atau dibakar, ia berkata, "Wahai ya Rob, berikanlah kekuasaan padaku atas lautan hingga aku dapat menenggelamkan mereka." Hadis Al-Baihaqi, Al-Kubra, Al-Sugra, dan Al-Ma'rifah. Al-Baihaqi sanadnya hadis sahih. Para ulama Syafi'iyah berpandangan, larangan membunuh suatu hewan menunjukkan pula keharaman mengonsumsinya atau memakannya. Karena hewan tersebut tidak mungkin dimakan sebelum dibunuh terlebih dahulu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, secara ilmiah pun kita sudah mengetahui bahwa kelelawar mengampu berbagai virus dan dianggap khabits atau kotor untuk memakannya. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diharamkan bagi mereka segala yang khabits atau kotor ataupun buruk. Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Islam selalu memberikan solusi terbaik bagi umatnya untuk sangat menjaga kesehatan, kebersihan dari hal-hal yang dianggap tidak mufakat dan haram, apalagi untuk urusan perut. Masih banyak hewan lain yang lebih baik untuk dikonsumsi tanpa harus mendekati hal-hal yang merugikan. Allah menyediakan di alam ini berbagai kebutuhan untuk hidup hambanya dengan yang halal dan layak untuk dimakan. Pada dasarnya kelelawar bukanlah hewan yang sepenuhnya disalahkan dan membawa keburukan, namun gaya hidup manusia yang menentukan apa yang ia makan. Allah menciptakan semua hal yang ada di muka bumi bukan tanpa alasan, dan pasti ada manfaatnya, terutama secara ekosistem kehidupan seluruh makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pembahasan tentang kelelawar menurut pandangan Islam. Semoga kita sebagai muslim yang beriman semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi sahabat beriman, jangan lupa dukung terus channel OTTP Islami agar tetap bisa bersyiar melalui ilustrasi video dengan cara subscribe gratis. Segala kekurangan hanya ada pada manusia dan segala kebenaran dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.